Halo teman-teman, bantu channel ini untuk berkembang ya. Klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab 191, Kebenaran terkuak. Sebelum melihat anggur hijau itu, mereka masih merasa kalau anggur yang dibawa Ellen adalah kualitas yang terbaik. Namun, begitu dibandingkan sekarang, mereka baru sadar kalau anggur yang dibawa Ellen sangat buruk seperti sampah saja. Sebenarnya, ini dipanggil anggur hijau kristal. Cindy mengangkat sebutir anggur hijau tersebut, lalu bertanya, "Tapi apakah kalian tahu kenapa anggur ini bisa disebut sebagai anggur hijau kristal?" Mereka semua bisa melihat kalau Cindy sedang menelan ludah. Dengan latar belakang Cindy, dia pasti sudah pernah menyantap berbagai makanan lezat. Tapi begitu di hadapan sebutir anggur hijau, Cindy malah menelan ludahnya. Bukankah hal ini sangat konyol? Akan tetapi, melihat Cindy yang tampak sangat serius itu, mereka tahu kalau Cindy sedang tidak bercanda. Pada saat ini, anggur hijau itu sudah diangkat ke atas. Mereka semua bisa melihat bentuk anggur hijau tersebut dengan jelas. Daging anggur yang tampak seperti kristal dan hampir transparan itu, ditambah lagi dengan garis-garis hijaunya, membuat orang terkagum-kagum. Hal yang paling mengagetkan lagi, di dalam anggur hijau itu terlihat sedikit bercak merah. Warna merah tersebut sangat terang. Meski hanya sedikit, warna merah itu tidak bisa diabaikan. Karena anggur hijau kristal ini memiliki daging yang berwarna kehijauan bagaikan sebuah giok, sedangkan bijinya berwarna merah seperti akik merah. Jadi, nama anggur hijau kristal berasal dari sana. Tapi, anggur yang dibawa Ellen hanyalah anggur kristal yang lebih mahal saja. Aku tidak tahu apakah dia mendapatkannya dari Hut Club atau bukan, tapi yang ini sudah pasti dari Hut Club. Mereka mendatangkan anggur hijau kristal ini dengan pengiriman udara. Cindy menghela napas, lalu memakan sebutir anggur hijau. Kali ini, dia tetap tidak mengupas kulit anggurnya dan langsung memakannya. Bibir merahnya sedang mengunyah perlahan. Rasanya yang manis dan wangi itu langsung menyelimuti lidahnya. Cindy sedang menikmati rasa manis dan wangi dari anggur itu dan tanpa sadar menutup kedua matanya. Dia seolah sudah mabuk karena anggur itu. Belasan detik kemudian, Cindy baru menunduk perlahan untuk memuntahkan biji anggurnya. Biji anggur yang ada di telapak tangannya tampak merah segar bagaikan sebuah akik merah dan membuat orang enggan untuk membuangnya. Astaga! Apa itu adalah anggur hijau kristal yang sesungguhnya? Sika! Ternyata anggur yang dibawa Valentino barulah anggur hijau kristal yang sesungguhnya. Bagaimana dia bisa melakukannya? Kalau begitu, berarti sebelumnya kita sudah memfitnahnya? Aku hanya ingin tahu bagaimana Valentino bisa mendapatkan anggur hijau kristal dari Hut Club. Iya, anggur kristal ini bukan sembarangan orang bisa mendapatkannya, kan? Semuanya seketika tercengang. Raut wajah Ellen tampak sangat masam, sedangkan ekspresi Feli dan Mary juga tampak sangat aneh. Sementara Jenny, setelah sadar dari keterkejutannya, ekspresinya tampak agak merasa bersalah. Valentino tidak membohonginya, tapi dia kira Valentino sedang menipunya. Makanya dia bersikap kasar terhadap Valentino. Namun, Valentino sama sekali tidak menjelaskan apapun dan hanya menggelengkan kepalanya, lalu pergi dari sini. Begitu terpikir sampai di sana, hati Jenny terasa sangat sesak. Astaga, bahkan masih ada makanan manis-manisan mewah dari Hut Club. Bahkan ada sushi elite yang dikirim lewat pengiriman udara dan hanya tersedia 10 porsi setiap bulannya. Cindy kembali berkata dengan kaget, lalu membuka bungkusannya dengan semangat dan mengeluarkan semuanya dari bungkusan tersebut. Wanginya kembali menyelimuti seluruh ruangan. Beberapa teman Jenny juga tidak tahan lagi dan bergegas mengerumuni Cindy untuk mencicipi makanan tersebut. Astaga! Kenapa ini enak sekali? Selama ini aku tidak pernah memakan makanan seenak ini. Wah! Enak sekali. Kalau setiap hari bisa memakan makanan selezat ini, aku bersedia melakukan apapun. Mereka makan sambil memuji. Bahkan Cindy sudah melupakan sikapnya sebagai putri dari keluarga terhormat dan ikut berebut makanan bersama mereka. Sebab, makanan dari Hut Club tidak bisa didapatkan semudah itu. Meski punya uang sekalipun, terkadang juga tidak bisa membelinya. Cindy menyelipkan tangannya untuk mengambil sebutir anggur hijau kristal, lalu memberikannya pada Jenny. Ayo dicoba. Coba katakan padaku kulitnya perlu dikupas tidak? Ucap Cindy sambil tertawa. Begitu anggur hijau kristal itu masuk mulutnya, rasa manis dan harum itu langsung semerbak, sampai-sampai Jenny juga ingin menelan lidahnya karena terlalu lezat. Kulit anggur hijau ini untuk apa dikupas lagi,
daging dan kulitnya seperti sudah menyatu. Daging anggurnya sangat lembut dan sangat lezat. Sebelumnya, Jenny masih merasa anggur yang dibawa Ellen cukup manis. Kini begitu dibandingkan dengan yang ini, Jenny bisa merasakan perbedaan yang sangat besar. Sekarang aku sangat penasaran, sebenarnya siapa yang memberi Jenny semua ini? Biasanya aku cukup belak-belakan, tapi aku sedang tidak melebih-lebihkan. Orang yang bisa mendapatkan semua ini sudah pasti bukan orang sembarangan. Dia berhasil mendapat anggur hijau kristal dan banyak makanan yang porsinya sangat terbatas. Bahkan aku saja tidak bisa mendapatkan makanan sebanyak ini dalam waktu bersamaan. Tanya Cindy begitu selesai menenangkan diri karena anggur kristal hijau. Bagaimanapun, Cindy adalah putri keluarga terhormat, ditambah lagi mendapat pengaruh dari keluarganya. Jadi mengenai orang-orang yang mampu, tentu saja dia juga ingin berteman dengan mereka. Lagi pula, Cindy juga sangat penasaran, di antara teman Jenny, apa ada orang sehebat itu? Begitu mendengar pertanyaan Cindy, mereka seketika terdiam. Sebab, bagi mereka, Valentino hanyalah seseorang yang berpura-pura hebat. Palingan, Valentino hanyalah preman kecil yang mengenali geng Black Tiger saja. Siapa yang bisa mengira, orang yang direndahkan mereka ternyata adalah orang hebat bagi Cindy. Aku sangat penasaran, dengan makanan sebagus dan semewah ini, bisa-bisanya diperlakukan seperti sampah oleh kalian. Sepertinya orang yang membawa makanan ini juga tidak diperlakukan dengan baik oleh kalian, kan? Cindy sangat pintar. Dia langsung memikirkan kemungkinan yang terjadi dan tidak tahan untuk menggelengkan kepalanya. Begitu mendengar Cindy berkata seperti itu, raut wajah semua orang langsung berubah canggung. Terutama Jenny, apalagi dialah orang pertama yang melempar semua makanan itu ke lantai dan orang yang mengusir Valentino juga. Sementara alasan kenapa dia bisa marah adalah Valentino ingin membawa barang palsu untuk menipunya dan mempermalukan Jenny di hadapan teman-temannya. Sekarang dia baru tahu, ternyata dia telah salah paham terhadap Valentino. Sejak awal, semuanya adalah kesalahan dirinya sendiri. Begitu terpikir akan hal itu, Jenny semakin merasa bersalah. Kak Cindy, kakak iparnya Jenny, Valentino, yang membawanya kemari. Saat itu dia mengatakan kalau makanan ini dari Hot Club, tapi kita semua tidak percaya. Jelas Feli. Kakak iparnya Jenny? Bukankah dia adalah? Cindy tercengang, lalu menatap Jenny dengan tatapan aneh. Jenny sering mengatakan sesuatu mengenai Valentino, jadi Cindy tahu kalau Valentino adalah pria yang tidak punya kemampuan. Namun, dilihat dari kondisi sekarang, Valentino bukanlah orang biasa seperti yang dikatakan Jenny. Valentino bisa melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan Cindy, bagaimana mungkin Valentino hanya orang biasa? Lagi pula, sekarang Cindy sangat curiga kalau Valentino lah yang mengambil makanan yang dipesan Cindy. Tiba-tiba Cindy menjadi sangat penasaran dengan Valentino. Bab 192. Beritahu aku, siapa kamu sebenarnya? Jika ada kesempatan, lupakan, kita bicarakan nanti. Jawab Cindy setelah tercengang sejenak. Sementara itu, di sisi lain. Apa ini Valentino? Angel yang sedang duduk di atas mobil, tiba-tiba melihat ada 2 set kunci baru di dalam laci mobil. Valentino berkata sambil tersenyum. Itu adalah hadiah yang kuberikan padamu. Cih, mana ada menjadikan kunci sebagai hadiah? Ini kunci apa? Sepertinya bukan kunci mobil ataupun kunci rumah. Terlihat sebuah kunci suatu barang yang sangat berharga. Angel mengambilnya dan memainkannya. Pintu rumah di area perumahan di Jing Oriental bahkan dibuat secara khusus. Tentu saja kunci rumahnya terlihat sangat berbeda dengan kunci rumah lainnya. Kunci rumah? Nanti aku bawa kamu ke sana untuk lihat-lihat. Valentino berkata sambil tersenyum. Setelah mendengarnya, Angel tersentak dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Dia meletakkan kunci itu ke dalam laci mobil secara perlahan. Membeli rumah bukanlah urusan yang mudah. Ibu hari ini bicara padaku dan bilang ingin kita pindah ke rumah yang lebih besar, tapi harga rumah di kota Neo sangat mahal. Ibu juga bilang anak bibi kedua telah mendapatkan seorang pemuda yang kaya. Dia ingin membeli sebuah rumah di perumahan di Jing Oriental. Ucap Angel dengan nada yang sedikit tidak senang. Valentino menganggukkan kepalanya. Dia juga mengenal bibi keduanya Angel. Mereka adalah keluarga yang sombong. Tidak ada satupun dari mereka yang menghadiri acara pernikahannya Valentino dan Angel. Setelah Valentino merenung sejenak, dia menjawab. Tidak masalah, aku akan memastikan kamu dapat memiliki apapun yang telah mereka miliki. Lagi pula, pindah ke rumah baru adalah masalah besar. Jadi Valentino merasa bahwa dia sebaiknya mendekorasi rumah terlebih dahulu, baru membawa Angel dan yang lainnya ke sana. Valentino mengantarkan Angel ke perusahaan keluarga Kusuma. Awalnya,
dia hendak mengantarnya untuk melihat rumah terlebih dulu. Namun, karena melihat waktu yang tidak memadai, Valentino pun membatalkan rencana itu. Sekarang sudah pukul 7 malam, langit pun sudah gelap dan Valentino juga tidak berencana untuk pergi ke perumahan di Jing Oriental lagi. Lagi pula, masalah melihat rumah ini bukanlah suatu hal yang mendesak. Terlebih lagi, setelah Angel selesai mengurus urusan di perusahaan, dia pasti akan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Jenny. Valentino memutuskan untuk menunggu di sini, lalu menjemput Angel untuk pulang kerja bersama. Mobil berhenti di depan gedung perusahaan keluarga Kusuma. Valentino duduk di kursi sopir, lalu membuka jendela sambil menghisap sebatang rokok di tangannya. Di tengah asap rokok, Valentino melihat gedung perusahaan keluarga Kusuma. Saat ini, seluruh karyawan grup Kusuma sedang sibuk kerja. Valentino sedang berpikir di dalam hati, setelah membantu Angel untuk memimpin keluarga Kusuma, apa yang akan dilakukan oleh bawahannya Bobby. Bagaimanapun juga, mereka punya hubungan darah dengan Angel. Kalau bukan terpaksa, Valentino tidak ingin bertindak berlebihan. Angel yang baik hati juga tidak akan memperbolehkan Valentino melakukan hal tersebut. Jika tidak, grup Kusuma sudah musnah sejak awal. Namun, jika tetap membiarkan mereka berkeliaran begitu saja, mereka pasti akan membahayakan kedudukan Angel. Jadi, saat ini Valentino merasa sedikit kebingungan. Saat Valentino sedang berpikir, ada orang yang membuka pintu mobil sebelah sopir, seketika sebuah aroma harum masuk. Kenapa begitu cepatnya sudah? Valentino yang mengira Angel telah kembali, membuka mulut untuk bertanya. Namun, setelah mengatakan setengah kalimat, tiba-tiba ucapannya terhenti. Sejak awal, Angel tidak menggunakan aroma parfum ini. Ternyata benar. Saat Valentino menoleh, dia melihat orang di sebelahnya itu bukanlah Angel. Akan tetapi, itu adalah Kiara. Kiara juga mempunyai sebuah jabatan di grup Kusuma, jadi tidak heran jika dia muncul di sini. Namun, Valentino tidak mengerti apa yang Kiara lakukan di mobilnya. Saat ini, Kiara sedang mengenakan jas kantor berwarna hitam yang menonjolkan keindahan dari tubuhnya yang ideal. Di dalamnya, dia mengenakan kemeja putih wanita, perpaduan warna hitam dan putih membuat penampilannya terlihat bersih serta rapi. Dia mengenakan rok pendek hitam ketat dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang hampir sempurna. Mengenakan kaos kaki hitam yang panjang dan tipis, membuatnya terlihat sangat ramping juga seksi. Dia menggunakan riasan sederhana di wajahnya, lalu polesan lipstik di bibirnya. Polesan ini membuat bibirnya terlihat seperti mutiara merah yang berbinar. Di antara semua gadis di keluarga Kusuma dalam hal kecantikan dan keseksian, Kiara adalah yang kedua setelah Angel. Bahkan pesona Jenny saja masih tidak ada apa-apanya dibanding pesona Kiara, karena Jenny masih muda, belum dewasa. Sedangkan Kiara seperti bunga yang telah mekar. Setiap bagian tubuhnya memperlihatkan aurat tubuh yang telah dewasa. Jika ingin dibandingkan, Jenny hanyalah sebuah apel hijau yang belum matang, sedangkan Angel dan Kiara merupakan apel merah yang telah matang. Meski demikian, Valentino tetap merasa bahwa Angel adalah yang tercantik, tapi juga tidak bisa menyangkal bahwa Kiara juga sama cantiknya. Apa kamu ingin bicara sesuatu? Valentino menatap Kiara dengan tatapan datar. Valentino, beritahu aku, siapa kamu sebenarnya? Ekspresi wajah Kiara terlihat sedikit canggung dan bingung. Aku Valentino. Valentino tersentak, dalam hati dia merasa sedikit heran. Sepertinya, masalah di Hotel Four Seasons saat itu membuat Kiara sulit melupakannya. Yang aku maksudkan adalah identitasmu, kamu bukanlah seorang anak yatim, kan? Pastinya bukan. Kiara menatap Valentino dengan tatapan mata yang tajam. Terserah kamu mau beranggapan seperti apa. Jika tidak ada hal lain, silakan turun dari mobilku. Tempat duduk itu adalah tempatnya Angel. Valentino berkata dengan tenang. Setelah mendengarnya, Kiara merenung dan tidak berkata apa-apa lagi. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba menjulurkan tangan, lalu diam-diam mendekat ke arah Valentino. Pada saat menyentuh badan Valentino, ekspresi yang sulit dijelaskan langsung terlihat di wajahnya Kiara. Jari-jari tangannya masih terus mengetuk kaki Valentino. Kamu sedang apa? Valentino mengerutkan alis, lalu sedikit bergerak menjauh. Valentino adalah pria normal. Saat ada seorang gadis yang bernapas begitu dekat di sampingnya, secara alami dia akan merasa sedikit tidak nyaman. Namun, bagaimanapun juga Kiara adalah kakak sepupunya Angel, juga bisa dianggap sebagai kakak sepupunya Valentino juga. Sehingga mau bagaimanapun juga, Valentino tidak bisa berbuat macam-macam padanya. Valentino, kamu pikir aku tidak tahu apa yang ada dalam kalian para pria? Apa kamu tidak merasa,
jika hal seperti ini sungguh membuat orang merasa lebih tertantang. Saat ini, Kiara terlihat lebih agresif. Dia bahkan perlahan-lahan mengangkat kakinya yang memakai sepatu hak tinggi hitam. Beritahu aku apa maumu. Apa yang kamu inginkan? Siapa kamu sebenarnya? Napas Kiara menjadi tidak beraturan. Dia terus mendekati Valentino. Kali ini, Valentino bergegas membuka pintu mobil dan turun dari mobilnya. Aku adalah Valentino. Kamu tidak akan mendapatkan apa yang kamu inginkan. Pergilah. Aku bisa menganggap ini tidak pernah terjadi. Valentino memunggungi mobil dan berkata dengan acuh tak acuh. Cara Kiara dalam bertindak lagi-lagi menyegarkan pandangan hidup Valentino. Ada beberapa wanita yang sungguh menakutkan. Kiara yang sedang berada dalam mobil pun tercengang. Ini pertama kalinya ada orang yang bisa menolak pesona kecantikannya. Valentino bisa menahan pesona kecantikan yang dipancarkannya. Apa mungkin Valentino itu tidak normal? Namun, Kiara telah melihat dengan jelas bahwa Valentino juga telah memberikan sebuah respons. Dulu Kiara beranggapan jika Valentino hanyalah sebuah orang yang tidak berguna dan hanya bisa bergantung pada keluarga Kusuma untuk bertahan hidup saja. Sekarang Kiara telah merendahkan diri untuk mencari dan berada di hadapannya. Tapi bagaimana Valentino bisa memperlakukannya seperti ini?